Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan part yang kelima. Tanda-tanda besar kiamat. Yang ketiga. Tanda kiamat besar yang ketiga adalah keluarnya dabbah. Muncul keluar dari perut bumi. Naik ke permukaan dia. Dabbah. Bagaimana wujudnya dabbah itu? Wallahu a'lam. Digaibkan kepada kita. Tentang keluarnya dabbah ini disebutkan di dalam surah An-Naml. Surah ke-27 ayat 82. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi kata ulama tafsir, nanti betul-betul akan keluar binatang melata dan betul-betul binatang itu bisa bicara kepada manusia. Berbicara kepada manusia. Apa yang dibicarakan itu? Manusia ini sudah tidak yakin lagi kepada ayat-ayat Allah. Manusia ini sudah kebanyakan yang kafir. Manusia ini sudah kebanyakan yang murtad. Bicara binatang itu. Kapan? Nanti menjelang kiamat kubro. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Inilah tanda-tanda kiamat besar yang ketiga itu. Yaitu keluarnya dabbah. Baik. Tentang akan keluarnya dabbah juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 hal. Bersegeralah kata Nabi sebelum datang 6 hal. Karena kalau sudah datang 6 hal itu sudah tidak ada gunanya lagi amal. 6 hal. Yang pertama, ad-dajjal. Yang kedua, ad-dukhon. Yang ketiga, ad-dabbah al-ardi, yaitu binatang melata yang muncul dari bumi. Wa tulu asy-syamsi mim maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian wa amral ammah, dan urusan umum. Artinya kiamat, sebelum datang kiamat. Wa khuwassata ahadikum, dan urusan pribadi kalian, yaitu kematian. Jadi sebelum datangnya Dajjal, sebelum turunnya Dukhon, sebelum keluarnya Dabbah, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum datang kiamat, sebelum kalian mati, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Jangan malas, jangan lalai, apalagi meninggalkan. Jangan, kata Nabi. Nah, ini hadis tentang keluarnya Dajjal. Nah, kemudian dabbah itu munculnya tidak terduga. Tidak bisa direkayasa kapan dia, tapi dia akan muncul nanti. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abdullah bin Amr qol hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Kata Abdullah bin Amr ini, aku menghafal satu hadis dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lam ansahu ba'du sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan aku tidak akan pernah lupa hadis itu setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi mim maghribiha. Sesungguhnya mula-mula tanda kiamat besar itu adalah, yang muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, ini kata Nabi. Wa khurujud dabbati 'alan nasi duha. Dan atas manusia pada waktu duha. Jadi Nabi sebutkan dua antara terbit matahari dari barat dan keluarnya dabbah ke bumi, ke permukaan bumi. Dan keluarnya itu pada waktu duha. Waktu duha kapan? Wallahu a'lam. Wa ayyuhuma makanat qabla sahibatiha. Mana saja dari keduanya salah satu yang muncul, fal ukhra ala isriha qariban, maka yang lain pun akan cepat mengikutinya. Jadi antara terbitnya matahari dari barat dengan munculnya Dajjal itu, boleh jadi terbit dari barat dulu matahari itu baru dabbah, atau dabbah dulu baru terbit matahari dari barat. Itu kata Nabi. Tapi kalau salah satu sudah muncul, maka yang berikutnya dengan cepat mengikutinya. Dan dabbah itu keluarnya pada waktu duha. Ini hamba-hamba Allah. Hadisnya sahih. Nah, kemudian di mana tempat keluarnya dabbah itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Abdullah ibnu Buraidah an abihi qala dhahaba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah bersamaku, kata Abdullah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama dengan Rasul Abdullah ini pergi. Kemana? Ila maudi'in bil badiyati qaribin min Makkah. Ke suatu tempat di perkampungan dekat Makkah. Apa perkampungannya? Wallahu a'lam. Ketika itulah, sekarang mungkin udah hilang perkampungan, nama perkampungannya. Tapi tempatnya masih ada di sana, sekitar Makkah. Fa idza aradun yabisatun haulaha ramlun. Nah, di sana buminya itu tandus dan sekitarnya banyak pasir. Banyak kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil, pasir, tandus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhrujud dabbatu min hadzal maudhi'i. Akan keluar Dajjal dari ini tempat, kata Nabi. Ditunjuk sama Nabi, akan keluar dabbah nanti dari ini tempat, dabbah keluar dari ini tempat. Fa idza fitrun fi shibrin. Maka tempat itu adalah lembek dan lebarnya hanya sehasta, sejengkal atau sehasta. Ya, kelilingnya begitu. Jadi mungkin itu tempatnya itu lempuk begitu, kayak pasir hidup begitu. Nah, di bawah itu sebetulnya ada lubang. Nanti dari situ dia keluar dabbah itu. Ya. Jadi satu perkampungan di dekat kota Makkah. Wallahu a'lam, itu digoibkan sampai sekarang. Digoibkan oleh Allah. Tidak ada yang tahu sekarang tempat itu di mana. Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian dabbah ini nanti membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takhrujud dabbatu, dabbah itu akan keluar ma'aha khatamu Sulaimana wa asa Musa, bersamanya cincin Nabi Sulaiman dan tongkatnya Musa. Jadi dabbah itu bisa berjalan, tangan kanannya membawa tongkat, tangan kirinya membawa cincin. Nah, itu jadi dibawa sama dia. Walau a'lam bagaimana bentuk binatangnya.
Fatajallu wajahal mu'min. Kemudian dengan tongkat itu ditunjukkanlah ke wajah orang mukmin. Nah, seketika itu wajahnya bercahaya. Jadi dabah ini memberi tanda mana wajah orang mukmin, mana yang kafir. Jadi orang mukmin ditunjukkan dengan tongkat itu wajahnya bercahaya, wajah orang mukmin itu. Wa tahtimu anfal kafiri bil khotam. Kemudian ya, dicaplah ya, diberi tandalah hidungnya orang kafir dengan cap cincin Nabi Sulaiman. Akhirnya setelah dikasih cap itu, maka menjadi jeleklah wajah orang itu. Jadi nanti orang muslim, orang beriman, wajahnya bercahaya, orang kafir wajahnya gelap, jelek, tidak bercahaya. Hatta inna ahlal juwani laijtami'una fayaqul, sehingga ya, orang-orang yang berada di meja makan sambil berkumpul, mereka berkata, jadi di warung-warung makan, di tempat-tempat rame, mereka berkata, haha ya mukmin, hei mukmin. Jadi begitu nanti dia lewat bercahaya, orang manggil, hai mukmin, begitu, karena wajahnya bercahaya. Wa yuqalu haha ya kafir, sebaliknya begitu nanti lewat orang yang wajahnya tidak bercahaya, hai kafir, begitu. Wa yaqulu hadza ya mukmin, mereka juga berkata begitu memberi, hai mukmin, ini untuk Anda, begitu. Wa yaqulu hadza ya kafir, juga dikatakan hai kafir, ini untuk Anda. Jadi ketika itu nanti sebutan mukmin dan kafir, karena berbeda sekali wajahnya ketika itu. Inilah ya, nanti di akhir zaman dabah itu membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, yang sudah subscribe, like and share serta memberikan dukungannya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda. Dan untuk melihat video kajian sebelumnya, silakan kunjungi ke channel kami di YouTube. Dan insya Allah kita akan lanjutkan terus pada part yang ke-6.